Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi untuk anak-anakku kelas 10 PKP 1 dan PKP 2 yang saya banggakan. Sebelumnya, karena pembelajaran hari ini masih daring, jangan lupa kalian tetap di rumah saja, jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Kali ini Bu Febri akan menyampaikan pelajaran produktif, yaitu pelajaran mekanika teknik, yang pada materi pertama yaitu mengenai klasifikasi struktur bangunan. Untuk pertemuan pertama kita materinya sifatnya masih pengenalan dulu, jadi tidak membahas terlalu dalam-dalam. Yang pertama, kita bahas dulu apa sih pelajaran mekanika teknik itu. Mekanika teknik merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan status benda, baik benda itu diam maupun benda itu bergerak, yang dipengaruhi oleh gaya-gaya tertentu yang bekerja pada benda tersebut. Jadi intinya pelajaran mekanika teknik itu hampir sama dengan pelajaran fisika. Dulu waktu SMP kalian pastinya semuanya sudah diajarkan pelajaran fisika, namun di SMK pelajaran mekanika teknik ini lebih kompleks dibandingkan dari pelajaran fisika. Khususnya nanti mekanika teknik yang kita pelajari adalah khusus yang mempelajari tentang bangunan, karena mekanika teknik itu juga ada di jurusan lain, misalkan di jurusan TKR, teknik pemesinan, itu juga ada mekanika tekniknya, cuma di dalamnya mempelajari tentang jurusan masing-masing. Di sini klasifikasi struktur bangunan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan kekakuannya, yang kedua berdasarkan bentuknya, dan yang ketiga berdasarkan material pembentuknya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama berdasarkan kekakuannya, suatu elemen itu dibedakan menjadi 2, yaitu elemen kaku dan elemen tidak kaku. Elemen kaku sesuai dengan namanya, yaitu batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya akibat beban-beban tertentu. Jadi suatu benda tersebut kalau dia merupakan elemen kaku, itu dia tidak bisa berubah bentuk walaupun dia sudah dikenai gaya. Bisa berubah bentuk namun hanya sedikit, tidak maksimal perubahannya. Misalkan saja yang termasuk elemen kaku itu adalah struktur bangunan bagian kolom ataupun balok. Mungkin dari kalian belum tahu yang mana itu kolom, yang mana balok. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan Febri jelaskan mana kolom dan mana balok. Kemudian yang kedua yaitu elemen tidak kaku atau fleksibel. Sesuai dengan namanya juga, yang dinamakan elemen fleksibel itu dia cenderung bisa berubah bentuknya sesuai dengan gaya yang bekerja padanya. Di sini contohnya yaitu kabel. Kalian semua pasti sudah tahu kabel. Kabel itu bisa berubah bentuknya. Misalkan dia bisa melengkung, dia bisa melendut sesuai dengan dimana dia dipasang. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dasarnya, juga dibedakan menjadi 2, ada elemen garis dan elemen permukaan. Pengertiannya seperti apa bisa dibaca sendiri, itu nanti biar kalian tidak bingung. Setelah ini ada beberapa contoh untuk membedakan yang elemen garis itu yang bagaimana, elemen permukaan itu yang bagaimana. Ini contohnya ada di tabel. Nah, itu sudah dijelaskan sekalian diberi gambarannya. Untuk elemen garis itu yang garis lurus seperti apa, garis lengkung seperti apa. Kemudian elemen permukaan juga sudah dibedakan, contoh-contohnya itu nanti bisa kalian pahami sendiri. Selanjutnya berdasarkan material pembentuknya itu dibedakan menjadi 3. Ada struktur kayu, struktur baja, dan struktur beton. Itu adalah struktur bangunan yang
bahan utamanya sesuai dengan material pembentuknya itu. Kalau misalkan struktur kayu, jadi bahan utamanya dia juga dari kayu. Kalau struktur baja maupun beton, dia bahan utamanya juga dari baja ataupun beton. Untuk membedakannya, ini Bu Febri beri contoh. Nah, ini untuk struktur bangunan kayu. Itu berarti dia material utamanya semuanya dia dari kayu. Itu ada rumah dari kayu, kemudian yang bawah itu ada gazebo, itu juga dari kayu. Kemudian ini adalah struktur bangunan yang bahan utamanya dari baja. Nah, itu ada jembatan. Rata-rata untuk semua jembatan itu dari baja. Walaupun bentuknya lurus ataupun lengkung, itu sama-sama dari baja. Kemudian itu ada perkantoran juga yang dari baja. Selanjutnya ini ada struktur bangunan beton. Itu ada jalan tol, kemudian ada bangunan yang masih dalam tahapan proses. Nah, untuk struktur bangunan dari baja, kayu maupun beton itu nanti akan kita pelajari pada materi produktif semuanya. Cukup sekian untuk materi pengenalan pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tetap semangat, jaga diri, tetap berdoa, jaga kesehatan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.